Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'adaha liliqaihi dukhara, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang sama-sama dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk memulai meramaikan salah satu kegiatan dari bulan Ramadan, yaitu dengan kita awali pelaksanaan kuliah subuh. Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan sebulan penuh selama bulan Ramadan ini. Kita bersyukur karena tadi malam pemerintah melalui sidang isbat telah menetapkan bahwa hari ini sudah dilaksanakan, sudah bisa dimulai dari pelaksanaan ibadah syaum. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Famang syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang sudah melihat bulan, artinya memasuki bulan baru, memasuki tanggal 1, falyasum, maka berpuasalah. Al-Quran ini perintah falyasum ini kemudian dipertegas lagi dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summu liru'yati waftiru liru'yah. Puasalah kamu sekalian liru'yah, karena sudah melihat bulan, sudah melihat hilal, yang ini menjadi tanda bahwa kita sudah memasuki bulan baru dan tanggal baru. Artinya apa? Perintah puasa ini sudah menjadi taklif bagi kita seluruh kaum muslimin wal muslimat. Ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap datang bulan Ramadan itu selalu menyambut dengan kegembiraan. Ungkapan yang selalu hadir disampaikan kepada sahabat ketika memasuki bulan Ramadan dengan istilah marhaban bil mutahhir. Kalau kita di Indonesia kan seringnya melihat spanduk itu ya, di setiap pengkolan, di setiap alun-alun, di setiap penghujung jalan itu kan selalu marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ini istilah yang akrab di telinga kita semua. Tetapi sebenarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ketika datang bulan Ramadan mengucapkan marhaban bil mutahhir. Kemudian para sahabat ini bertanya, faqalu mal mutahhir. Ketika Nabi besar menyatakan bahwa marhaban bil mutahhir, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa sebenarnya bil mutahhir? Al mutahhiru, faqala, kata Nabi, al mutahhiru
syahru ramadhana yutahhirna minad dunubi wal ma'asyi. Kenapa Nabi menyebut setiap datangnya bulan Ramadan dengan marhaban bil mutahhir? Karena kata Nabi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang bisa mensucikan umat Islam dari semua dosa-dosa dan salahnya. Sehingga tidak aneh, tidak asing bagi kita semua kalau kemudian para ulama menyebut bahwa bulan Ramadan ini disebut juga sebagai bulan maghfirah, sebagai bulan ampunan. Kenapa bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan ampunan? Karena disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmah, maha pengasih ini melimpahkan ampunan kepada seluruh umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita sebagai manusia itu berbuat aniaya kepada diri kita sendiri, tetapi kita itu seringkali tidak merasa bahwa kita sedang berbuat aniaya. Terkadang perintah sholat datang, nanti dululah, kagok, nanti dulu, masih tanggung, pekerjaan ini sedikit lagi akan selesai. Padahal hayya 'alas shalah. Betapa panggilan sholat ini yang manggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seringkali kita nggak terasa, terkadang berbuat aniaya kepada diri kita sendiri. Nanti dululah, ini sedang rapat. Nanti dulu, ini kagok, tinggal 2 menit lagi akan selesai. Ini seringkali kita mengabaikan. Terkadang ketika kita berkomunikasi dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, kita ini seringkali berbuat yang tidak bagus tetapi kita tidak merasa. Melihat istri kita, menyuruh istri kita itu terkadang di sana ada emosinya, terkadang ada membentak itu Pak ya. Terkadang kita sama anak kita yang terlalu nakal, yang terlalu susah diatur, itu terkadang kita berperilaku yang tidak pada tempatnya. Atau terkadang kita tuh sedang berbisnis, sedang di kantor, ada hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Mumpung ini bulan Ramadan adalah bulan di mana rahmat Allah terbentang demikian luasnya, ini adalah saat yang tepat bagi semua muslim untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Sya'rani dalam sebuah kitabnya yang berjudul Minhus Saniyah itu menulis, alaikum ayyuhal akhi bil istiqamati bit taubati. Wajib atasmu wahai saudaraku untuk apa? Beristiqomah dalam taubat. Jadi kalau kita ini mau bertaubat itu jangan nunggu kalau kita ini baru saja nyolong baru taubat. Jangan kita nunggu taubat itu kalau kita sudah ketahuan, kepaksa, kepepet, ketahuan orang kita berbuat dosa. Jadikan taubat adalah cara sebagai budaya kita umat Islam untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena at-taubat itu yang dimaksud dengan taubat itu lughatan ay ar-ruju'. Yang namanya taubat itu adalah maknanya rujuk atau kembali. Maksudnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Allah itu enggak usah nunggu kita harus berbuat salah dulu. Kenapa? Allah itu milik kita, Allah itu dekat dengan kita. Jangan sampai rahmat Allah itu hanya dinikmati oleh orang lain. Allah ini maha kaya, Allah ini maha sempurna, Allah ini maha mulia. Mari kita kembali kepada Allah. Karena apa? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik
Allah. Lah kalau kita nggak taubat gimana kita itu mau memperoleh kemuliaan? Ini dari sisi syara'an at-taubah dalam pengertian syariah, dalam pengertian istilahan, arruju mimma kana madmuman ila ma kana mahmudan. Taubat dalam pengertian syar'an, dalam pengertian istilahan itu adalah kembali dari apa-apa perbuatan yang tidak baik ila ma kana mahmudan, kepada segala sesuatu yang baik. Tadi ya, berbuat kasar ke istri itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Kita ini diwajibkan ya, diperintahkan oleh Rasulullah memanggil pasangan kita itu dengan panggilan yang mulia. Bahkan Nabi itu menyebut istrinya tuh ya Humairo. Karena apa? Pipi Sayyidah kita itu adalah rada kemerah-merahan, sehingga kalau ada istri kita tuh dipanggilnya wahai cantik, wahai istriku, wahai anakku yang pinter. Jadi jangan menyebut anak, menyebut pasangan kita, hei si bau balsem kemana? Coba manggil istri kita gara-gara pakai daster yang sobek baunya balsem, manggil istri kita dengan sebutan hei si bau balsem. Ini pantas enggak? Enggak pantas kan ya? Memanggil anak kita ini harusnya wahai si ganteng yang soleh, bisa enggak membantu ayah? Jangan manggil anak itu dasar si bandel, dasar si nakal. Ini panggilan-panggilan yang tidak boleh dilaksanakan bagi seorang muslim. Kenapa? Karena ini akan menciptakan iklim yang itu tidak produktif dalam konteks membangun hubungan positif dalam keluarga. Istilah perbuatan, tindakan seperti ini seringkali adalah perbuatan yang kita tidak sadar. Kita berbuat aniaya kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Seringkali kita tidak menyadarinya. Oleh sebab itu arruju ila ma kana madmuman ila ma kana mahmudan. Kita kembali kepada Allah, kita kembali dari perbuatan-perbuatan yang buruk kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, taubat ini adalah piranti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks untuk menciptakan agar semua hambanya, agar semua umatnya ini punya cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kesalahan kita, apapun perbuatan yang sudah kita lakukan, taubat ini adalah pintu yang sangat menentukan dalam konteks kita menciptakan keseimbangan dan juga harmoni manusia dengan Tuhannya. Gak usah takut meskipun kita berbuat dosa yang paling besar apapun, rahmat Allah, ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musyi'un nahar. Betapa Allah itu membentangkan tangannya di setiap malam agar mau bertobat orang-orang yang sudah berbuat keburukan di siang hari. Di kantor berperilaku yang tidak cocok, berdagang berperilaku yang tidak cocok, berbuat tidak baik kepada keluarga, tetangga di siang hari, maka malam harinya setelah kita selesai hubungan adamiahnya, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah innallaha yaqbalu at-taubata min ibadi. Allah yang menerima taubat dari setiap hambanya. Jadi kalau kita berbuat hal yang tidak pantas di waktu siang, sebaiknya malam cepat-cepat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam kita tidak sadar berbuat yang tidak pantas, di siangnya kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha yabsutu yadahu billaili yatuba musiun nahar. Sebaliknya, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Jadi kalau betapa ini luasnya rahmat Allah, betapa luasnya maghfirah Allah, Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat dari setiap hambanya, baik di waktu pagi maupun di waktu malam. Gimana Pak cara tobat yang baik? Barangkali hadirin ini mengalami kesusahan dalam hidup, berusaha susah, jodohnya berkeluarga terkadang kok isinya masalah terus, berkeluarga hidup kok isinya penyakit terus, berusaha kok susah sekali. Ini artinya barangkali kita ini kurang tobat, kita ini kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat yang paling mudah dan paling praktis yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lazimkan adalah kita dengan banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sehingga kata Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Barang siapa yang mau melazimkan, mendawamkan, membaca istighfar dengan cara terus menerus, insya Allah segala kesulitan hidupnya, kesempitan hidupnya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisnisnya kok susah, banyak istighfar. Kalau punya istri kok cerewetnya setengah mati, sudah didengarkan saja sambil banyak kita beristighfar. Punya suami yang galak, sudah didengerin saja, yang penting kita banyak istighfar. Bacanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mau istri cerewet, mau istri marah, mau anak nakal, yang penting istighfar. Jadi lazamnya begitu kayak langgamnya. Jangan istighfarnya dikasih intonasi astaghfirullahaladzim. Nah, ngelihat istrinya cerewet atau suaminya nakal, astaghfirullahaladzim. Nggak usah pakai disentak, karena kesannya istighfar kita tidak ikhlas. Udahlah, kalau suatu saat suami sedang marah, ya udah kita dengerin, nunggu suaminya reda, tapi dalam hati kita astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Punya istri kok cerewet terus, udah didengerin saja, tapi dalam hatinya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Punya anak kok nakal, udahlah dilihat dulu sambil dinasihati, tapi dalam hati kita astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi intonasinya yang rendah biar kita menyambung. Jadi energinya, koneksinya ini bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditekan, jangan dikasih intonasi yang berlebihan. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu kesannya kita tidak ridho ketika berhadapan dengan situasi yang kurang enak dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat, mari kita bersama-sama mumpung ini bulan Ramadan, kita manfaat dengan banyak melaksanakan kegiatan yang bisa kita semua untuk memperoleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memperbanyak dengan membaca Al-Quran, kita bisa laksanakan qiyamul lail, kita bisa laksanakan amalan-amalan ya, yang itu sangat diperintahkan di dalam bulan puasa, termasuk di dalamnya sedekah. Karena ini kunci yang akan bisa menyempurnakan kita untuk lebih dekat dan menyempurnakan kita memasuki bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama, karena sesungguhnya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mau menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan, dengan amal yang baik, insyaallah seluruh kesulitan, seluruh dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri, atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.